Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Segenap para ustaz, para penjajah, khusus Ustaz Ahmad Rifai, Haji Abdul Ghafur, dan orang tua kita Haji Nasruddin, Bang Eman, dan seluruhnya saja segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita melaksanakan tawakuf atau pemberhentian sementara, penutupan sementara. Tawakuf itu merupakan satu tradisi atau kebiasaan yang sedang kita saksikan di mana-mana yang memang tawakuf. Namun sebenarnya semua ibadah itu harus ada tawakufnya. Seperti puasa wisol namanya, puasa ngebleng. Jadi mulai dari subuh, maghrib gak buka, sampai subuh lagi nggak boleh tidur, nggak boleh ada di rumah, namanya pati geni itu nggak boleh, haram. Maka harus ada wakofnya. Wakofnya di mana? Wakofnya saat buka. Begitu juga puasa Ramadan, ada juga wakofnya. Wakofnya di mana? Ya ketika melihat hilal bulan Syawal, maka wakaf juga. Semua ibadah itu pasti ada tawakufnya atau ada pemberhentiannya. Bahkan kata Rasulullah menyambut puasa ini, kata Rasulullah, tidak ada kebaikan dalam puasa yang terus-menerus selama sepanjang masa. Tidak ada kebaikan dalam puasa yang sifatnya itu sepanjang masa. La soma liman soma ad-dahra, itu termasuk makruh. Yang puasa terus itu termasuk yang sifatnya makruh. Ya kalaupun ada misalnya tuntunan dari guru untuk puasa, itu paling selama 3 tahun atau selama 7 tahun, enggak sepanjang masa, karena justru hukumnya makruh. Maka ini yang namanya tawakuf pasti ada. Ya rahmatullah, tawakuf itu perlu yang pertama supaya menimbulkan rasa kangen kita. Saya yakin bahwa Bapak pada kangen sama saya ntar nih. Kayak Bang Pian pasti kangen sama saya, pasti nelpon saya mulu ntar. Bang Haji Gopur, ketemunya kapan lagi? Ntar ketemunya kalau di Tarawih, apa ketemunya pas Lebaran, pasti kangen. Supaya ada rasa kangen. Kalau kita hidup dalam rumah tangga misalnya, itu kan kadang-kadang dipisahkan juga dengan pekerjaan, dipisahkan juga dengan aktivitas. Harus tugasnya di mana? Di luar kota. Ini juga semacam tawakuf, semacam satu cara bagaimana untuk menimbulkan kembali rasa kangen suami kepada istri, istri kepada suaminya. Tawakuf juga itu. Belum lagi tawakuf bulanan. Ada tawakuf bulanan? Ada. Masih lah. Tawakuf bulanan itu yang namanya haid. Tawakuf itu. Tawakuf supaya apa? Supaya ada kangen-kangen lagi, dan ada yang namanya kayak malam pertama lagi, pengantin baru lagi. Tawakuf. Diungkep dulu. Itu tawakuf. Memang dalam segala sesuatu itu harus ada tawakufnya, antara lain untuk menimbulkan rasa kangen dan seperti ada energi baru lagi untuk kita memulainya nanti. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan lamma alimal haqqu wujudul mal minka lawana lakat ta'at. Kata
kata beliau. Ketika Allah tahu bahwa yang namanya jamaah, yang namanya orang, yang namanya manusia itu pasti muncul rasa bosan, maka lawana lakat ta'at, kata beliau, maka Allah memberikan aneka macam, memberikan aneka ragam ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah. Artinya kalau kita bosan ibadah, sholat terus, boleh kita ganti dengan sedekah. Kita bosan ibadah kita misalnya puasa terus, boleh kita selingin, jangan puasa terus panjang masa, tapi selingin puasa Daud misalnya, sehari puasa sehari buka. Nanti pas waktu buka ada rasa kangen lagi, kangen banget ketemu maghrib, dan begitu seterusnya. Karena kecenderungan untuk bosan dalam diri tiap manusia itu pasti ada. Maka Allah wujudkan lawana lakat ta'at, maka dia Allah mewujudkan untuk kita sekalian ini macam-macam ibadah supaya kita tidak bosan, supaya kita itu ada variasinya. Yang makan tempe mulu kan bosan ya, tempe lagi. Begitu juga makan padang mulu aja bosan. Harus ada yang namanya aneka ragam atau warna-warna ibadah. Nah, ini bisa kita ambil kecenderungan kita itu di mana. Kalau kita kecenderungannya di zikir, di taklim, maka kita perbanyak yang situ. Nanti udah waktunya tawakuf, waktunya untuk berhenti sementara, ganti dengan ibadah yang lain. Ini diperbolehkan dalam syariat. Diperbolehkan untuk menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan. Karena pasti dalam titik tertentu pasti ada yang namanya rasa jenuh, pasti ada yang namanya rasa bosan. Antara lain tawakuf itu hikmahnya adalah itu tadi. Dan menurut saya hadirin, tawakuf yang biasa dilakukan di Indonesia ini adalah bagian dari yang disebutkan tadi, yaitu hanya pindah saja, hanya pindah macam ibadah atau pindah macam taklimnya. Kalau kita rutin malam Kamis, mungkin besok bapak lebih rajin lagi tiap malam ngaji di masjid, ya taraweh, tarling misalnya, dengerin lagi kultum, subuh berangkat lagi ngaji lagi. Cuma pindah modelnya aja, yang tadinya modelnya seminggu sekali, nah ini kemudian tiap hari. Jadi banyak lagi ilmu, banyak lagi pengetahuan yang mungkin dapat diraih pada bulan Ramadan. Di pesantren-pesantren itu justru saat Ramadan itu diperbanyak, dan bukan berhenti, tapi ini adalah bagian dari memberikan warna lain atau model lain supaya tidak bosan ngajinya itu aja. Dari dulu Jalalain lagi, Mutamimah, Alwiyah, Mutamimah, terus begitu aja ngajinya. Maka diganti, berhenti dulu, diganti lebih banyak lagi, tapi sebulan hatam, diperbanyak lagi sebulan hatam, dan modelnya juga beda-beda. Yang tadinya pengajarnya cuma 2 misalnya atau cuma 3, kemudian di bulan Ramadan ini bisa 5, semuanya turun, itu semuanya keluarga kiai atau keluarga dalam semuanya turun ikut ngajar, dan modelnya pun model pasaran namanya. Nah, kayak ngaji seperti biasa, karena kecenderungan manusia dalam kebosanan itu pasti ada. Kita mengikuti tradisi orang tua dulu yang saya maknai sebagai bentuk perpindahan model ketaatan saja, karena kan kita orang yang demen ngaji semua nih ya. Amin. Cuma beda aja modelnya, kita ganti modelnya, nanti ngaji dari kultum atau dari kuliah Ramadan. Nanti giliran udah kangen sama saya, buka lagi gitu, memang buka lagi, tinggal memunculkan model-model lain dari bentuk taklim atau bentuk pengajiannya. Yang terakhir hadirin, ingin saya sampaikan, tentu selama 39 Kamis kata Bang Jigopur, 39 ya? 39 malam Kamis, tentu saya banyak kekurangan, tentu juga saya banyak kesalahan. Permohonan maaf saya yang pertama saya sampaikan kepada Jidah, kepada Abi, kepada Ampul, dan juga Ibu Is, dan juga Bang Haji Pul. Dia lagi dengerin nih kayaknya di Jogja ya. Ketemu semua pada putra putri dari Syekh Walid Jid, mohon maaf, dan juga semua keponakan mungkin dalam meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh Jid tentu masih banyak kurangnya, karena saya memang
yang masih namanya bocah, masih kecil. Kemudian permohonan maaf yang kedua kepada jamaah sekalian, kepada jamaah Al-Halaqatul Munfarijah dan seluruh jamaah yang dari Larangan, yang dari Kebayoran, Kampung Dukuh, dari mana saja. Saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya yakin masih banyak sekali kekurangan di sana sini. Hanya saja niat baik saya dan juga niat baik kita adalah untuk terus ngaji, karena kata Anjir, jangan berhenti ngaji, jangan ada niat untuk berhenti ngaji. Jangan berhenti ngaji sampai kiamat kurang 2 hari. Kayak Madura aja udah tutup. Kita juga ngaji, jangan berhenti ngaji sampai kiamat kurang 2 hari. Nah, karenanya sebagai bentuk permohonan maaf ini juga merupakan bentuk secara simbolis. Mungkin kita tutup tawakufan Al-Halaqatul Munfarijah ini, kita tawakufkan untuk sementara. Insyaallah nanti akan kita buka lagi ba'da Syawal, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita, membimbing kita untuk istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ngaji dengan model-model ibadah yang lain dan dengan model-model ngaji yang lain. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.